Abu Nawas hanya tertunduk sedih mendengarkan penuturan istrinya. Tadi pagi, beberapa pekerja kerajaan atas titah langsung Baginda Raja membongkar rumah dan terus menggali tanpa bisa dicegah. Kata mereka, tadi malam Baginda bermimpi bahwa di bawah rumah Abu Nawas terpendam emas dan permata yang tak ternilai harganya. Tetapi setelah mereka terus menggali, emas dan permata itu tidak ditemukan. Dan Baginda juga tidak minta maaf, apalagi mengganti kerugian. Inilah yang membuat Abu Nawas mencari akal untuk memberi pelajaran kepada Baginda. Lama Abu Nawas memeras otak, namun ia belum menemukan solusi. Makanan yang dihidangkan oleh istrinya tidak dimakan karena nafsu makannya lenyap. Keesokan hari, Abu Nawas melihat lalat-lalat mulai menyerbu makanan yang sudah basi. Tiba-tiba ia tertawa. Tolong ambilkan kain penutup untuk makananku dan sebatang besi. Untuk apa? Memberi pelajaran kepada raja. Dengan wajah berseri-seri, Abu Nawas berangkat menuju istana. Ampun tuanku, hamba menghadap tuanku Baginda hanya untuk mengadukan perlakuan tamu-tamu yang tidak diundang. Mereka memasuki rumah hamba tanpa izin dari hamba dan berani memakan makanan hamba. Siapakah tamu-tamu yang tidak diundang itu, wahai Abu Nawas? Lalat-lalat ini, tuanku. Kepada siapa lagi kalau bukan kepada Baginda junjungan hamba? Hamba mengadukan perlakuan yang tidak adil ini. Lalu keadaan yang bagaimana yang engkau inginkan dariku? Hamba hanya ingin izin tertulis dari Baginda, agar hamba bisa dengan leluasa menghukum lalat-lalat itu. Baginda Raja tidak bisa mengelak dari permintaan Abu Nawas, karena pada saat itu para menteri sedang berkumpul di istana. Maka dengan terpaksa, Baginda membuat surat izin yang isinya memperkenankan Abu Nawas memukul lalat-lalat itu dimanapun mereka hinggap. Tanpa menunggu perintah, Abu Nawas mulai mengusir lalat-lalat di piringnya hingga mereka terbang dan hinggap di sana-sini. Dengan tongkat besi yang sudah sejak tadi dibawanya dari rumah, Abu Nawas mulai mengejar dan memukuli lalat-lalat itu. Ada yang hinggap di kaca, di guci, dan di semua perabotan istana. Baginda Raja tidak bisa berbuat apa-apa, kecuali menyadari kekeliruan yang telah dilakukannya terhadap Abu Nawas. Setelah merasa puas, Abu Nawas mohon diri. Barang-barang kesayangan Baginda banyak yang hancur. Bukan hanya itu saja, Baginda juga menanggung rasa malu. Kini ia sadar betapa kelirunya dia berbuat semena-mena kepada Abu Nawas. Abu Nawas yang selama ini nampak lucu dan sering menyenangkan orang itu, ternyata bisa berubah menjadi garang dan ganas, serta memberi pelajaran kepadanya secara tidak langsung.